Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali kita belajar dengan Helenisme, sejarah abad pertengahan dan fase Helenisme. Kami dari kelompok 4, yaitu dengan saya Rodotul Ilmi dan partner saya Fatima Az-Zahra. Pengertian Helenisme. Helenisme diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu Hellenizin, yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani. Periode ini berlangsung kurang lebih selama 300 tahun, yaitu mulai dari 323 sebelum Masehi hingga 20 sebelum Masehi. Nah, filsafat Helenisme berasal dari filsafat Helens, yaitu nama orang, termasuk kaum Zabania yang mencari kebenaran melalui akal. Filsafat Helenisme, kalau menurut pengertian etika, adalah manusia hendaknya mengikuti saja suratan takdir dan penentu alam baginya. Oke, lanjut. Sejarah abad pertengahan dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 476 sebagai berakhirnya kerajaan Romawi Barat dan munculnya kerajaan Romawi Timur sebagai data awal zaman abad pertengahan dan tahun 1492 sebagai data akhirnya. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Pemikiran filsafat abad pertengahan didominankan oleh agama. Pemecah semua persoalan selalu didasarkan atas agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Sejarah abad pertengahan dibagi menjadi dua periode, yaitu periode patristik dan periode skolastik. Pada abad ke-5, Augustinus tampil. Ajarannya yang kuat dipengaruhi Neoplatonisme. Sumber inspirasi bagi para pemikir abad pertengahan sesudah dirinya sekitar 800 tahun. Periode patristik mengalami dua tahap, yaitu permulaan agama Kristen dan filsafat Augustinus. Patristik berasal dari kata Latin partes, bapak-bapak gereja ahli agama Kristen, muncul pada abad ke-2 sampai abad ke-7. Bagi para bapak gereja, ajaran Kristen merupakan filsafat yang sejati dan wahyu sekaligus. Sikapnya terhadap filsafat Yunani antara sikap menerima dan penolakan. Adanya penganiayaan, keji, dan karangan-karangan yang menyerang agama Kristen membuat para bapak gereja memberikan reaksi pembelaan atas iman Kristen dengan mempelajari serta menggunakan paham-paham filosofis. Akibatnya, selang waktu terjadilah reaksi timbal balik. Maksudnya, para bapak gereja memakai filsafat Yunani sebagai sarana, namun unsur-unsur pemikiran kebudayaan Helenisme, terutama filsafat Yunani, bisa masuk berperan dalam bidang ajaran iman Kristen dan ikut membentuknya. Skolastik dimulai sejak abad ke-9. Para tokoh zaman skolastik adalah para pelajar dari lingkungan sekolah kerajaan dan sekolah katedral yang didirikan oleh Raja Karel Agung dan kelak juga dari lingkungan universitas dan ordo-ordo biarawan. Kata skolastik menunjuk kepada suatu periode di abad pertengahan ketika banyak sekolah didirikan dan banyak pengajar ulung bermunculan. Namun, dalam arti yang lebih khusus, kata skolastik menunjuk kepada suatu metode tertentu, yakni metode skolastik. Dengan metode ini, masalah dan pertanyaan diuji secara tajam dan rasional. Ditentukan pro kontranya, kemudian ditemukan pemecahannya. Periode ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu periode skolastik awal, periode puncak perkembangan skolastik, dan periode skolastik lanjut atau akhir, yaitu abad ke-14 sampai ke-15. Salah seorang yang berpikir kritis pada periode ini adalah William dari Ockham, anggota Ordo Fransiskan. Ini mempertajam dan menghangatkan kembali persoalan mengenai nominalisme yang dulu pernah didiskusikan. Selanjutnya, pada akhir periode ini muncul seorang pemikir dari daerah yang sekarang masuk wilayah Jerman, Nicholas Cusanus. Ia menampilkan pengetahuan mengenai ketidaktahuan ala Socrates dalam pemikiran kritisnya. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dapat ku ketahui bukanlah Tuhan.
pemikir yang memiliki minat besar pada kebudayaan Yunani Romawi kuno ini adalah orang yang mengatur kita memasuki zaman baru, yakni zaman modern yang diawali oleh zaman Renaissance, zaman kelahiran kembali kebudayaan Yunani Romawi di Eropa mulai abad ke-16. Baru sesudah tahun 1200 filsafat berkembang kembali berkat pengaruh filsafat Arab yang diteruskan ke Eropa. Fase Helenisme. Helenisme Yunani, periode etik. Epicurus, seorang filosof yang menginginkan arah filsafatnya untuk mencapai kebahagiaan hidup yang sempurna dan tanpa ada batas. Soa, pendirinya adalah Zeno dari Kation yang ingin menyempurnakan moral manusia. Aliran skeptis merupakan keraguan-keraguan. Kaum skeptis adalah para skeptis yang meyakini bahwa keraguan-keraguan terhadap segala sesuatu merupakan pondasi keyakinan. Lanjut, kita masuk ke periode agamis. Periode agamis yaitu aliran Neoplatonisme, perpaduan antara filsafat Plato dengan diberi penekanan kepada upaya pencarian pengalaman batiniah untuk menuju kesatuan dengan Tuhan. Pada zaman ini diwarnai oleh agama dan disebut sebagai zaman mistik. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan dan materi ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Jika ada salah kata ataupun kalimat mohon dimaafkan karena jika ada kekurangan itu berasal dari saya dan teman saya, dan jika ada kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.